Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini gua akan mengeksplor salah satu tempat yang beberapa waktu lalu sudah ditulis sama yang punya rumah, yaitu adalah cerita pengalaman horor di rumah nenek. Di sini gua akan menghadirkan beberapa narasumber termasuk yang si pemilik rumahnya. Oke, langsung saja kita panggilkan yang punya rumah. Silakan, Mas. Selamat datang, Mas. Ya, Oke, langsung bisa saja diperkenalkan ya, lu di sini sebagai yang punya rumah, benar, Mas? ya. Oke, Bisa boleh. bilang begitulah. Boleh langsung diperkenalkan namanya, Mas? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Danang. Saya sebagai penulis sekaligus orang yang mengalami langsung pengalaman di cerita yang saya tulis, yang sempat diceritakan juga oleh saudara Ray. Dan saya pada malam kali ini berkesempatan untuk menemani saudara Ray untuk mengeksplor tempat dahulunya saya mendapatkan pengalaman cerita tersebut. Oke. Di sini gua pernah baca ada beberapa tokoh juga, bisa atau mungkin nanti bisa dihadirkan, Mas? Kalau itu bisa kita atur. Oke. Oke, boleh langsung kita masuk ke rumahnya atau Oh, boleh. Kuncinya juga sudah saya pegang. oke. Oke. Di sini gua sama si pemilik rumah udah sampai di depan pintu utama rumahnya. Boleh langsung dibuka, Mas? Oh iya boleh, tapi tolong ini dibantu, Oh, bukan oke. nyingkirin ya. Paling silakan. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam rumah dari cerita tersebut. Cerita yang ditulis oleh Mas Danang. Boleh jelaskan, Mas, kita ini berada di ruang mana? Ya, kita saat ini sedang di ruang tamu ya. Ya bukan ruang tamu juga sih, tapi lebih ke ruang serbaguna ya. Bisa buat menerima tamu, bisa buat hiburan juga, buat nonton TV. Jadi nggak cuma buat satu fungsi aja sih. Oke. Kalau di cerita itu ada kejadian aneh apa yang lo alami di sini, Mas? Kalau cerita banyak ya, seperti yang saya tulis, tapi mungkin kalau banyaknya itu lebih banyak dari apa yang cuma saya tulis, karena waktu itu kan saya cuma nulis apa yang mampu saya ingat dulu. Berarti saking terlalu seringnya, Iya, jadi ada yang berapa lupa mungkin atau udah terlalu biasa gitu, Mas? iya kurang lebih lah betul. Oke, salah satunya apa, Mas? Yang kira-kira mengenang banget gitu loh, Mas, yang ada di sini yang lu kenang apa gitu, misalnya kejadian aneh apa gitu. Yang paling berkesan ya, waktu saya masih waktu takut-takutnya ya. Waktu pertama kali atau kedua kali gitu lihat itu sosok si cewek yang pernah saya tulis di cerita saya. Oke, si ceweknya itu wujudnya itu kayak kuntilanak atau yang lain gitu, Mas? Iya ya, kuntilanak. Kuntilanak. Oke, berarti masih yang familiar ya di Iya, negara kita ya. familiar. Oke, setelah ini mungkin kita bisa lanjut ekspor ke mana lagi, Mas? Oh ya boleh, kalau gitu kita ke sana saja. Oke. Oke, dari cerita yang lu tulis itu mungkin ada beberapa kejadian di sini. Ini juga gue lihat atau masih banyak properti-properti lengkap di sini. Udah berapa lama kira-kira ini nggak ditinggalin? Kalau ditinggalin sih tiap hari masih ditinggalin ya, kalau siang hari doang. Soalnya kan nenek saya kan kalau malam duduknya di tempat tetangga saya. Oh, oke. Mungkin nenek lu itu di sini sendiri atau ada orang lain juga? Dulunya sama kakek saya, kebetulan kakek saya beberapa tahun lalu kan meninggal, jadinya kan sekarang cuma tinggal sendiri, jadi nggak berani di rumah sendiri. Oh, mungkin bisa lo ceritakan, Mas, di sini ada kejadian apa gitu? Kalau di sini ya, kalau di sini pas itu kayaknya di cerita saya yang pertama itu, waktu pertama kali saya datang ke sini. Jadi waktu itu kan saya kan lagi di sini kan. Bisa disorot? Ya, lagi nonton TV ini.
berdua sama teman saya yang namanya Ilyas, teman saya. Pas lagi nonton TV berdua, itu ada suara cewek. Dari mana mas asalnya suara cewek? Kalau suaranya sih nggak tahu ya, suaranya dari mana, dari arah mana sih nggak tahu. Tapi yang jelas abis itu kan abis suara itu kan kita diem nonton TV lagi. Nah abis itu dulu kan di sini ini hordennya kan dulunya horden yang itu yang biru yang gambarnya bangau gitu kan. Ya dulunya itu segini nih. Segini. Nah pas saya lagi duduk di sini itu saya pas lagi nonton TV itu berdua itu di sini saya melihat ada kaki. Ada kaki. Pas lo lihat lagi mungkin lo telusuri itu mungkin kaki manusia atau bukan gitu? Apa lo pastikan enggak? Nggak tahu sih, soalnya kan waktu itu cuma lihat taunya kaki, ya udah kaki gitu loh. Apa yang lo rasain waktu itu? Ya sempet kaget sih ada. Abis itu kan sempet ngerasa takut juga, makanya abis itu berdua juga langsung lari keluar. Oke, di sini gue juga lihat ada ruangan kosong. Ini dalam cerita lo tidak sebagai apa ruangan ini? Ruangan ini dulunya di sini ini semua area ini dulu kamar saya. Lumayan horor juga ya mas ya? Iya bisa dibilang gitulah. Boleh kita eksplor juga kamar lo ini? Boleh. Mari silakan. Oke, kali ini kita udah ada di dalam kamar. Kamarnya juga lumayan luas juga. Ini apa lu tempatnya sendirian atau waktu itu ada sama keluarga lu juga di sini? Kalau waktu itu sih waktu saya di sini itu sendiri. Sendiri. Kamar ini cuma buat saya sendiri. Nah, di sini pernah ada kejadian apa yang lu alami mas pada waktu lu tulis cerita itu? Yang ada di dalam cerita itu? Kalau kejadian ya kayaknya yang paling banyak ya di sini sih. Soalnya di sini kan tempat yang paling sering saya sendirian soalnya. Kalau di rumah. Nah dulu waktu itu pernah kan saya kan lagi nonton TV nih di sini berdua sama teman saya. Nah TV-nya kan di sini. Saya duduk sama teman saya di sini berdua. Nah waktu itu pas lagi ngadep ke sana kan itu nggak sengaja kami berdua itu lihat ada cewek jalan dari sini ke sana, nembus tembok. Oke, apa itu cewek yang sama yang lu ceritain tadi? Waktu itu sih belum kepikiran itu cewek yang sama apa bukan sih. Mungkin bentuknya masih sama atau cuma ada kayak bayangan-bayangan? Kalau wujudnya sih waktu itu ya nggak samar sih wujudnya sih, kelihatannya ya cewek banget. Soalnya wujudnya itu nyata. Jadi si cewek itu jalan dari sini ke sini di belakang TV. Kita kan yang di depan TV otomatis lihat dong. Dia jalan gitu aja terus nembus tembok. Nembus tembok sini mas. Nah itu sosoknya atau lu lihat menyerupai keluarga lu atau teman-teman lu yang sering kesini gitu enggak? Enggak sih waktu itu. Kalau kejadian yang kayak gitu sih ada. Waktu itu saya kan di sini lagi bikin itu ya kayak yang ada di cerita saya juga sih. Saya lagi bikin minum atau makan gitu kalau nggak salah. Nah si teman saya ini pamit pulang. Dia katanya mau mandi. Nah abis dia bilang pengen mandi itu, saya ke belakang. Habis ke belakang, saya balik ke sini tuh. Cuma nggak ada semenit kan cuma itu doang, ngambil doang terus balik ke sini. Orangnya masih ada di sini. Nah ya waktu itu saya duduk tuh, dia juga duduk. Nah saya ajak ngomong, saya tawarin, dianya diem doang. Tapi tadi lu bilang dia udah sempat pamitan pulang itu atau lu lupa atau gimana? Waktu itu sih nggak inget ya. Soalnya kan lagi kayak orang lapar kan ya tahu. Iya. Pikirannya cuma makan. Terus abis itu kan saya makan tuh. Nah abis itu saya pas balikin piring ke dapur, teman saya tiba-tiba datang tuh dari luar, langsung ke dapur. Nah bedanya dia pakai celana panjang. Tadinya di sini dia pakai celana pendek. Yang ada di sini tuh yang sosok yang cuma diem pas lu ajak ngomong gitu. Iya itu. Terus kejadian di sini ada lagi tuh.
Di sini kan di pojokan sini dulunya ada ini ya, ada apa? Ada lemari. Oke, lemari. Lemari segini loh, segini. Nah waktu itu saya lagi pulang sekolah tuh, berdua sama teman saya. Nah pas lagi masuk ke sini, baru juga duduk ya. Oke. Duduk nggak berselang berapa detik itu, tiba-tiba musik box yang ada di atas lemari itu tiba-tiba nyala sendiri. Itu mungkin ada kerusakan atau apa? Enggak sih, kalau rusak sih enggak, soalnya habis itu saya pakai ya normal-normal aja. Oh, oke. Berarti bukan karena ada kerusakan atau misalnya sebelumnya Enggak ada. Berarti baru sekali itu aja mas? Iya, baru sekali itu. Mungkin ada lagi mas yang bisa lu ceritain di sini? Kalau di sini sih banyak ya, kayak cerita saya yang di sini waktu itu yang pas itu teman saya yang pindah ke belakang. Nah waktu itu kan saya kan lagi tidur di sini, rame-rame tuh. Saya itu di sini. Nah teman saya yang pindah ke belakang itu, dia itu tidurnya di sini, di dekat pojok sini nih. Kalau dia emang keluar, harusnya kan dia kan ngelewatin saya harusnya lihat tuh. Tapi saya nggak lihat dia keluar. Cukup serem juga ya mas ya? Ya kira-kira gitu lah. Ah yang tadi juga lu bilang ada waktu temen lu balik itu dia nyusul ke dapur. Ke dapur tuh. Boleh nanti kita telusuri juga dapurnya, kita ekspor gitu atau? Oh iya boleh. Ada kejadian? Boleh. Oke. Kalau gitu langsung aja. Oke, boleh. Oke. Oke, sekarang kita udah nyampe di dapur dari rumah yang ada dalam cerita itu. Mungkin di sini juga ada kejadian-kejadian lain mas yang bisa lu ceritain? Ada sih. Kayaknya udah saya tulis juga waktu itu. Jadi waktu itu di sini kan ada meja tuh gede. Nah waktu itu saya lagi ngaduk kopi tuh di sini. Enggak ngaduk sih, baru mau bikin. Nah ini bungkus nih. Nah saya baru naruh bungkusnya itu di bawah sini. Dulunya di sini kan ada tempat sampah gitu. Nah pas saya baru taruh itu ke bawah, sendok yang di gelas itu tiba-tiba muter sendiri. Bisa muter sendiri ya? Muter. Lu lihat siapa itu? Yang muterin atau? Nggak tahu sih, tiba-tiba muter aja gitu. Itu baru sekali itu apa sebelumnya pernah ada kejadian kayak gitu juga? Kalau kejadian yang kayak gitu sering, tapi kayaknya sehabisnya itu sih. Kalau yang ini kayaknya baru pertama kali, tapi yang paling serem juga. Lu juga waktu itu sempat ngerasa takut juga atau lari kayak yang tadi itu? Kalau waktu itu sih saya ngerasa berani diri. Mungkin kalau sudah terbiasa juga ya mas. Terus kan abis itu kan saya ambil tuh, kayaknya di sini kan ada meja tuh tadi, saya taruh di sini. Pas saya baru mau ambil, saya melihat ke sana, tiba-tiba di pojokan situ itu ada cewek. Di situ tuh. Bisa dijelasin mas di kayak apa? pintu. Atau sama yang kayak tadi yang nembus ke tembok itu yang di kamar lu? Bisa dibilang iya sih kayaknya. Tapi ya nggak yakin juga waktu itu. Tapi kalau sekarang kan udah yakin. Masih ada lagi mas yang bisa lu ceritain di sini? Kalau di sini sih kayaknya udah nggak ada ya. Nggak ada, oke. Soalnya lupa juga. Oke, dalam cerita lo itu gue juga sempat baca ada kejadian yang ada di kamar mandi. Ada. Bisa kita explore juga di sana. Boleh? Iya, oke. Ya udah kalau gitu kita sekarang keluar. Oke, langsung saja. Oke, kita sekarang udah nyampe di kamar mandi yang waktu itu juga ada ceritanya, cerita horornya di sini. Mungkin bisa dijelasin kepada pemirsa mas, apa yang lo alami di sini? Atau mungkin sama aja makhluknya kayak yang tadi? Kalau sama sih kayaknya sama juga sih, soalnya waktu itu yang saya lihat kayaknya itu juga. Mungkin ada yang lainnya mas, kayak misalnya penampakan yang lainnya atau makhluk lainnya gitu. Yang lain pastinya ada ya, tapi itu diceritakan nanti saja sambil berjalan ya. Oke, mungkin bukan di tempat ini mas. Iya. Jadi waktu saya lagi pertama kali kesini itu
ini pertama kalinya saya lihat itu jelas banget. Oke. Jadi waktu itu saya kan ini lagi kencing nih, kencing di sini juga nih, di sini ngadep aja ke sana gitu, ke kebun. Nah di sini kan dulunya banyak kayak pohon-pohon pisang gitu. Oke. Nah pas saya lagi habis kencing tuh, saya lihat di sela-sela pohon itu ada cewek. Cewek yang sama juga. Kalau waktu itu sama apa enggak ya nggak tahu. Tadi lu bilang bentuknya udah lumayan jelas bisa lu lihat itu. Kalau misalnya Jelas kayak banget. kayak di film-film itu kan digambarkannya kalau kayak kuntilanak itu kan nggak kelihatan mukanya gitu, itu apa sama aja atau bentuknya itu sebenarnya seperti manusia pada umumnya gitu? Kalau waktu itu sih bentuknya ya kayak gitu, kayak yang gimana ya, kayak yang di film-film gitu bisa dibilang. Oke, bisa lu tunjukin mas ada di mana? Di sana, kita ke sana. Berarti sekitar sini dulu kebun pisang ya mas? Ya. Ya waktu itu kayaknya saya lihat sih di sekitaran sini ya, kalau nggak di sini nih. Saya lupa juga soalnya kan lihatnya cuma dari jauh. Nah itu yang cerita yang tadi tuh, yang teman saya pindah ke belakang tuh. Oke. Teman saya itu tiba-tiba pas maghrib ya, pas waktu itu di cerita saya itu pindah ke sini nih, ke WC sini nih. Oh ini tadinya ini WC, berarti Iya, kan mandinya ada tadinya dua ya? WC. Ya enggak, di situ khusus buat mandi, di sini cuma buat buang air besar. Oh. Tapi sekarang udah nggak dipakai soalnya kan udah rusak, jadi cuma seadanya doang kayak gini. Mungkin ada cerita lain yang bisa lu ceritain di sini mas, atau pengalaman-pengalaman yang lain gitu? Kalau pengalaman sih di sini kayaknya nggak ada ya, soalnya kan saya jarang juga ke belakang sini. Jadi mending kita ke depan aja buat ngobrol lebih banyak apa gimana. Oke. Boleh kalau gitu? Ya kalau gitu kita ke depan. Oke. Dan kita akan lanjut ke bincang-bincang santai di depan rumah. Oke mas. Oke. Tadi mungkin lu bisa melengkapi cerita-cerita yang belum lu ceritain tadi mas. Mungkin banyak ya, soalnya mungkin keterbatasan waktu juga karena saya nggak bisa lama-lama di sini ya, karena kan saya pastinya harus pulang juga, nggak boleh kemalaman juga. Jadi cerita di sini itu banyak ya, kayak yang saya ceritain di cerita saya. Kalau apa di sini itu ada apa, pernah ngalamin kejadian apa kayak gitu, udah saya ceritain semua di cerita. Tapi mungkin untuk di tempat ini sendiri, pas ekspor tadi mungkin banyak kekurangan, kayak nggak bisa jelasin secara detail seperti pas dicerita juga, saya mohon maaf. Dan juga untuk melengkapi cerita yang tadi, waktu di kamar mandi itu saya waktu itu kan lihat lihat pocong, seperti yang cerita saya yang habis itu, pernah dibuka mata batinnya waktu itu. Oke. Lu berarti pernah belajar sejenis spiritual gitu atau tenaga dalam gitu mas? Ya bisa dibilang begitu. Apa tujuan lu belajar kayak gitu? Tujuan saya waktu itu sih cuma satu ya, bukan buat aneh-aneh atau gimana, tapi cuma buat mastiin itu aja. Kenapa saya diganggu, urusannya sama saya apa yang jadi masalah sehingga hidup saya di sini itu tidak nyaman, cuma itu. Berarti hanya sekedar ingin menjawab pertanyaan yang selama Iya. ini lu pendem sendiri gitu Ya mas? kalau gitu. Oke, mungkin itu aja. Apa masih ada yang lain mungkin yang baru aja lu inget gitu? Mungkin nggak ada atau masih ada lagi? Kayaknya udah sampai di sini kayaknya, karena mungkin kita juga nggak bisa di sini lama-lama juga ya. Saya takutnya kan juga nanti kalau misalnya ada kenapa-kenapa, saya juga nggak bisa tanggung jawab, takutnya kan begitu. Jadi saya kan udah undangkan teman-teman saya juga nih, bisa jadi narasumber selanjutnya.
yang termasuk ada dalam cerita ini. Iya. Ya mungkin untuk selengkapnya bisa kalian baca sendiri lah apa yang udah ditulis Mas Danang di sosial medianya. Nanti Iya. mungkin bisa kita kasih linknya. Iya, boleh. Oke Mas, terima kasih Iya. atas eksplornya. Sama-sama. Ya, kita sudah selesai bincang dengan narasumber yang pertama. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Oke, kita kali ini udah kedatangan narasumber yang kedua. Sebenarnya ini narasumber yang kedua dan ketiga hanya untuk mencocokkan dari cerita-cerita yang udah ceritain Mas Danang tadi, juga yang udah ditulis oleh Mas Danang selaku pemilik rumah ini. Oke Mas, tadi gua sempat udah berbincang-bincang sama Mas Danang. Waktu itu ada kejadian lo itu habis kesini terus pamit pulang, tapi ada salah satu sosok yang mirip lu masih ada di dalam kamar. Itu apa bener? Ya kata Danang sih gitu, tapi sebenarnya saya udah pamit pulang, mandi, ganti baju lah. Pas saya balik ke sini dianya kaget, lah tadi siapa gitu. Oke. Nah, yang diucapkan Mas Danang waktu itu mungkin masih lu ingat? Yang mana? Ya waktu, ya maksudnya gimana ya, kan lu begitu masuk atau Mas Danang langsung bilang, loh kok lu baru datang, tadi di kamar siapa, ada bilang gitu? Ya dianya cuma kaget, kamu baru pulang, iya. Terus lah tadi yang nemuin siapa itu? Ya nggak tahu lah gitu. Terus kamu pulang ngapain, mandi? Nah ini ganti baju lah gitu. Nah, mungkin juga ada pengalaman lain yang lu alamin sendiri di sini? Ya kayak di bisik-bisik di kamar mandi itu, terus di dapur juga sama. Oke. Tadi Mas Danang juga sempat bilang ada beberapa sosok yang sering muncul, ada beberapa yang nampak bayangan nembus tembok gitu. Apa lu juga pernah ngalamin itu? Ya pernah Nah, di itu di kamarnya Danang. nah itu sosoknya itu wujudnya apa? Perempuan pakai pakaian putih. Oke. Berarti tadi valid ya, sama yang diceritakan sama Mas Danang, dan juga narasumber yang kedua juga menceritakan hal yang sama. Berarti kita bisa membuktikan bahwa ini bukan cerita yang dikarang atau cerita settingan, karena sudah ada selaku pemilik rumah dan juga narasumber yang kedua sudah menceritakan hal yang sama. Oke Mas, ada lagi yang mungkin lo mau ceritain? Udah kayak itu aja. Oke. Mungkin banyak yang udah lupa. Oke, tadi kita di awal gue lupa nyebut nama lu. Mungkin di sini lu nama lu siapa Mas dalam cerita itu? Ya, saya Ibnu, tapi sering dipanggil Gembil sama teman-teman. Oke. Berarti sudah selesai kita berbincang dengan narasumber pertama yang juga selaku pemilik rumah dan juga narasumber kedua. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang ketiga yang juga termasuk pernah mengalami hal-hal horor dalam rumah ini. Oke, setelah tadi kita berbincang dengan narasumber yang pertama yang juga pemilik rumah yaitu Mas Danang dan juga Mas Ibnu, narasumber kita kedua, kita kali ini sudah kedatangan narasumber yang ketiga. Ya Mas, boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Ya, nama saya Kuncoro, tapi lebih diakrabi Kunjung. Tadi gue udah sempat explore rumah ini bareng Mas Danang, kenal ya pasti ya. Nah, dari tadi tuh gue belum dengar cerita yang tentang lu Mas. Jadi kalau cerita tentang saya sih cuma sedikit ya, soalnya saya kalau main ke sama Mas Danang tuh gimana ya, sedikit juga, paling cuman kadang-kadang, nggak terlalu sering. Pengalaman saya sih pas dulu waktu malam-malam tidur di sini rame-rame sih, tidur di luar depan rumah itu kan masih ada
apa ya, seperti lincak, kalau orang Jawa lincak. Itu Lincak depan rumah itu sebentar, lincak itu bisa dijelasin kayak apa bentuknya? ya kayak amben ya, kasur itu. Tempat tidur kayu ya? Iya, kayu yang dari bambu. Itu rame-rame sih tidur dari ya. Saya, ada Didi, Gempil Ibnu, Iya. sama satunya siapa ya, saya lupa. Ya saya itu tidur di paling tengah. Terus malam sekitaran jam berapa saya nggak tahu juga ya. Saya dengar suara cewek nangis. Saya kaget, cewek nangis di belakang. Saya kan tidurnya agak miring, Iya. menghadap ke sana. Saya takut tuh. Saya singgol-singgol, depan saya kan ada Didi. Saya singgol-singgol, dia tidur. Cuman gini-gini aja, gitu aja. Terus saya takut, suaranya semakin dekat. Saya pengen nengok, takut. Saya takut, saya jalan terus itu kan. Saya takut, jalan terus suaranya lama-lama saya menghilang. Terus agak menghilang, saya langsung masuk ke rumah. Oh, berarti lu belum sempat lihat itu sosok apa Iya. itu? Semua suara langsung lu lari ketakutan. Iya. Kan dulu masih unyu-unyu ya. Iya. Jadi suara itu takut sekali. Karena sekarang ya sama aja. Itulah ya. Mungkin ada cerita lain yang mungkin bisa lu ceritain di sini atau yang bareng-bareng, soalnya tadi Mas Danang belum ada sebut nama lu di Kalau- Explore itu. Iya, soalnya kalau main ke sini jarang-jarang. Mungkin atau emang kurang akrab atau Kalau akrab sih ya akrab, tapi jarang main ke sini. Soalnya sibuk di rumah. Sibuk apa ya? Enggak ada sih. kerja mungkin. Itu rumah sih, sekolah. Soalnya nggak boleh keluar malam-malam. Yang itu aja cuma. Udah nggak ada lagi misalnya yang di dalam rumah atau Kalau di dalam rumah kayaknya itu waktu cerita yang saya ingat, waktu yang maghrib itu emang saya tiba-tiba di belakang. Itu saya ada di situ, tapi saya kan tidur saja, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia tidur di belakang. Mungkin betul. Oke, berarti juga narasumber yang ketiga udah menjelaskan hal yang sama narasumber yang pertama tadi, yang berhubungan di dalam kamar yang temannya ada yang pindah ke belakang. Iya, ini sih. Mungkin selain itu ada lagi, Mas? Itu belum ada lagi. Ya mungkin cukup Nggak ingat. segitu aja ya, Mas. Ya, mungkin Iya. karena terlalu sering atau emang jarang main kesini. Jarang main di sini juga. Oke, Mas, terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya. Sehat selalu ya, Mas. Iya. Oke, kita sudah selesai mengeksplor rumah ini bersama Mas Danang selaku pemilik rumah dan juga penulis cerita. Untuk cerita selengkapnya bisa nanti dibaca di sosial medianya Mas Danang, nanti kita bisa kasih linknya juga. Dan juga terima kasih untuk narasumber-narasumber pertama dan kedua, dan juga pemirsa di rumah, dan juga para pembaca cerita pengalaman horor di rumah nenek. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk ekspor kali ini dan juga pembuktian tadi dari beberapa narasumber. Oke, untuk pemirsa semua yang sudah menyaksikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.